Pemirsa, dari segmen awal hingga saat ini kita masih bahas mengenai persiapan menjelang Pilkada 2018. Dan tadi juga sudah disampaikan sedikit mengenai bagaimana teknisnya untuk pemungutan suara atau pengambilan suara dari mereka yang mempunyai keterbatasan. Kita lanjut lagi ke Ibu Puspom. Ini bagaimana? Dokter yang sedang bertugas kemudian tidak bisa pulang ke tempat asalnya, lalu dia bisa melakukan pencoblosan di dekat tempat kerjanya, ini bagaimana? Ya, kita kembali lagi kepada pelayanan khusus ya. Kepada kalau misalnya ada pemilih yang rawat inap keluarganya, kemudian pegawai atau karyawan dari rumah sakit atau puskesmas, nanti sebelumnya dari penyelenggara koordinasi terlebih dahulu dengan rumah sakit atau puskesmas ya, kira-kira berapa pemilih yang pada saat hari H bisa menggunakan hak pilihnya ya di TPS terdekat ya, atau pasien yang pada tanggal 27 masih opnam di situ. Itu kita data. Jadi kita juga menyampaikan kepada pimpinan rumah sakit kalau misalnya ada karyawan atau pegawai yang pada hari itu tidak bisa melakukan pencoblosan di TPS asal, dia bisa mengurus A5. Ya, tadi yang saya sampaikan, pindah memilih. Kemudian untuk pelayanan khusus untuk pasien yang memang benar-benar tidak bisa datang di TPS terdekat, maka KPU akan melayani penerbitan model A5. Jadi kalau misalnya keluarganya tidak bisa ya. Jadi untuk penerbitan A5 tetap kita kembali kepada regulasinya bahwa dia harus terdaftar terlebih dahulu di TPS asal. Kita baru bisa menerbitkan. Tapi kalau misalnya tidak terdaftar, dia nanti tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada hari H itu. Jadi kita tidak menerbitkan A5-nya, bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau surat keterangan. Jadi nanti ada TPS khusus, pelayanan dari TPS ya, TPS terdekat datang ke rumah sakit dengan membawa perlengkapan kotak suara dan sebagainya, seperti itu. Luar biasa. Iya. Kemudian juga untuk pemilih yang sakit di rumah. Kalau dulu belum ada. Jadi untuk pemilih yang sakit di rumah benar-benar dia tidak bisa datang di TPS, itu nanti juga akan dilayani oleh TPS terdekat. Dia juga akan jemput bola untuk KPPS-nya. Dengan persetujuan pengawas TPS dan saksi yang ada. Baik, jadi apapun itu diupayakan terus ya Bu ya sama KPU gitu ya. Penyempurnaan. Itu mengenai pelayanan khusus. Nah, ini bagaimana dengan suara pemilih yang sah dan juga tidak sah, itu bagaimana? Ya, masih ada satu lagi untuk ini. Jadi untuk pemilih yang berada di lapas, narapidana, kemudian pegawai atau karyawannya di lapas, juga kita bentuk TPS. Bukan TPS khusus, tapi juga TPS reguler yang sama. Ya, memang kita memberikan TPS di lapas dengan harapan pemilih yang sudah punya hak pilih di lapas, apakah dia warga kota Kediri atau luar kota Kediri, hubungannya dengan Pilgub, dia tetap bisa memberikan suaranya di tempat itu, yaitu di lapas, seperti itu. Ya. Kemudian untuk kriteria surat suara, karena untuk Pilkada Kota Kediri itu ada dua, yaitu Pilgub dan Pilwali. Untuk yang Pilgub kita tahu bahwa ada 2 pasangan calon, kemudian untuk Pilwalinya ada 3 pasangan calon. Ya. Inti dari surat suara itu dikatakan sah yang pertama apabila surat suara itu ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua KPPS. Ya. Kemudian yang kedua, pemilih bisa mencoblos 1 kali atau beberapa kali, ya, di space atau ruang, ya. Jadi dalam surat suara nanti ada 1 paslon, setiap paslon punya punya ruang atau space. Yang di bagian atas itu nomor urut paslon, kemudian di bawahnya ada foto paslon, kemudian di bawahnya nama. Dia bisa mencoblos di mana? Mungkin bisa di ruang atau space-nya nomor urutnya, atau bisa di gambarnya, fotonya maksudnya, atau di nama. Ya. Kemudian bisa juga dia misalnya mencoblos di atas garis pas milik kolom pasangan calon itu, selama tidak mengenai ruang dari pasangan calon yang lain. Baik. Ya, jadi dia juga bisa coblos tembus. Jadi mungkin ada juga pemilih yang nggak ngerti teknis mencoblos. Jadi pada saat surat suara itu hanya dibuka 1 kali, langsung dia melakukan coblosan. Nah, sehingga tembus. Kalau tembusnya ini tembus tidak mengenai ruang calon yang lain, itu masih dikatakan sah. Ya. Kemudian ada juga pemilih yang
mencoblos karena dia itu begitu fanatiknya dengan pasangan calon ini supaya hasilnya kelihatan sah, betul. ya. Dia Coblos menggunakan semuanya begitu Ibu kadang. dia menggunakan alat yang tidak disediakan di bilik. Nah, ini menjadi tidak sah. Oke. Misalnya dia menggunakan pensil atau ballpoint atau rokok, ya, sehingga kelihatan bahwa lubangnya ini besar. Dia mencoblos ini kelihatan. Nah, ini justru tidak sah. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya memakai rokok, secara otomatis bagian dari kertas surat suara itu tadi kan hilang. Pada saat dikembalikan kan tidak bisa pulih kembali. Seperti itu menjadi tidak sah. Oke, tadi sempat disinggung oleh Ibu Puspo, Bu Anis mengenai KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan infonya KPU Kota Kediri sedang mengadakan rekrutmen anggota KPPS begitu. Bagaimana ini prosesnya? Iya, jadi saat ini lagi tahapan proses rekrutmen petugas KPPS. Nah, proses itu dimulai sejak tanggal 3 April sampai dengan tanggal 3 Juni nanti. Dan proses-proses yang dilalui selama tanggal 3 April sampai dengan 3 Juni nanti itu ada apa saja. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi, rakor dan BIMTEK untuk PPK-PPS terkait dengan proses rekrutmennya ini. Termasuk hari ini kita ada talk show di sini, kita bagian dari sosialisasi proses ini. Jadi proses untuk sosialisasi di baik internal, maksudnya internal itu tim ad hoc kita yaitu PPK dan PPS maupun pihak eksternal itu kita lakukan sejak tanggal 3 April sampai dengan nanti tanggal 6. Nah, proses itu untuk yang internal sudah kita lakukan, yang eksternal itu rencana akan kita laksanakan besok Minggu tanggal 6 itu kita mengundang banyak stakeholder mulai dari kelurahan, kemudian Karang Taruna, ormas dan lain sebagainya untuk proses sosialisasi, proses rekrutmen ini. Kemudian proses ini akan kita umumkan. Jadi ada pengumuman resmi, prosesnya ini ada di papan pengumumannya PPS karena lingkup mereka nanti kan KPPS ini adalah orang yang ada di daerah domisili. Maksudnya dia bekerja misalkan KPPS di kelurahan Ngayam misalnya, maka ya dia harus dari orang Ngayam sebisa mungkin seperti itu. Nah, proses itu akan kita umumkan mulai tanggal 7 sampai tanggal 12 April nanti. Jadi masyarakat yang pengen terlibat dalam proses pilkada atau berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara, maka lihatlah pengumuman di papan pengumuman itu tanggal 12 sampai tanggal 7 sampai tanggal 12 April. Nah, proses pengumuman itu dilanjutkan dengan proses pendaftaran selama 7 hari. Kita akan buka pendaftaran itu dengan mereka menyerahkan berkas-berkas persyaratan itu mulai tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei. Jadi pengumumannya tadi mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 12 Mei. Jadi ya, terus kemudian tanggal 13-nya sampai tanggal 19-nya mereka melakukan pendaftaran. Nah, di proses itu nanti pasca begitu ada orang yang daftar, siapa yang daftar itu langsung diumumkan oleh PPS. Misalkan hari ini ada daftar, segera namanya itu dipasang di papan pengumuman. Karena apa? Karena ada masa terkait dengan tanggapan masyarakat. Bagaimana masyarakat menanggapi orang ini? Kan ada beberapa persyaratan ya nanti yang saya sebutkan di belakang. Salah satunya misalnya tidak sebagai anggota partai politik. Nah, orang akan melihat siapa sih nama-nama ini, melihat netralitasnya mereka. Nah, tanggapan masyarakat ini dimulai tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei. Jadi masyarakat bisa nanggapi siapa-siapa nanti yang mendaftarkan diri menjadi calon. Apakah mereka ini netral, terindikasi jadi tim kampanye paslon, atau yang lainnya semacam itu. Jadi butuh ada tanggapan masyarakat mulai tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei. Pasca itu selama proses tanggapan masyarakat diumumkan, PPS itu juga akan melakukan seleksi administrasi. Apakah persyaratan-persyaratan yang mereka kumpulkan itu sudah sesuai dengan persyaratan? Ya, memenuhi persyaratan. Dan waktu penelitian administrasi itu tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei. Nah, kemudian hasilnya akan diumumkan siapa-siapa yang lolos di seleksi administrasi itu yang dilakukan oleh PPS itu akan diumumkan tanggal 26 Mei.
Oke. Nah, proses itu, nah apabila nanti ternyata responnya sedikit atau kurang, misalnya karena misalkan Kelurahan Mojoroto itu kan ada 26 TPS nih. Oke. Nah, untuk memenuhi itu ternyata sampai dengan batas waktu itu belum terpenuhi, Ya. maka mulai tanggal 13 itu kita antisipasi atau sampai dengan tanggal 26 Mei itu tim PPS itu maupun dengan PPK akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, Oke. kemudian ormas dan lain sebagainya dinilai netral untuk bisa melibatkan anggotanya untuk bisa terlibat di kepemiluan. Jadi tidak hanya mengandalkan orang yang daftar, Iya. tapi kita juga menginformasikan ini ke ormas supaya mendorongkan proses ini juga ke anggota-anggota mereka. Harapannya nanti kebutuhan KPPS di Kota Kediri bisa terpenuhi. Kalau satu TPS itu membutuhkan 7 orang anggota KPPS dan di Kota Kediri ada 485. Jadi butuh banyak keterlibatan masyarakat untuk menjadi petugas. Maka bersama acara ini kami menghimbau lah kepada masyarakat untuk bisa terlibat aktif. Jadi tidak hanya sebagai pemilih yang cerdas dalam Iya, memilih, betul. tapi keterlibatan mereka, partisipasi mereka sebagai penyelenggara pemilu itu juga kita butuhkan Oke. semacam itu. Nanti kita Iya. lanjut lagi, Ibu Anis dan juga Ibu Puspo, Iya. pemirsa. Kita masih akan membahas mengenai persiapan menjelang pilkada di Kota Kediri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus.